Assalamualaikum, selamat datang untuk para pecinta cerita misteri. Kali ini kita akan membahas suatu kasus yang terjadi di Paris, kasus dari wanita berparas yang sangat cantik bernama Blanche Monnier. Blanche Monnier adalah seorang sosialita kaya dan terkenal, namun suatu ketika dia jatuh cinta pada pria miskin, yang membuat ibunya melakukan hal di luar kemanusiaan, yang bahkan tidak pernah kita pikirkan, demi mencegah putrinya jatuh cinta. Untuk lebih mendalami kisah ini, ada baiknya kita mengenal sosok dari Blanche Monnier. Blanche Monnier lahir pada 1 Maret 1849. Dia adalah seorang wanita dari Poitiers, Prancis, yang diam-diam dikurung di sebuah ruangan kecil oleh ibunya yang seorang bangsawan selama 25 tahun. Blanche Monnier adalah sosialita Prancis dari keluarga bourgeois yang dihormati di Poitiers yang berasal dari kalangan bangsawan. Dia terkenal karena wajahnya yang sangat cantik. Banyak pria yang ingin menikahinya, tetapi Blanche sepertinya memiliki pria pilihan hatinya sendiri. Sayangnya, pria yang berhasil merebut hati Blanche bukanlah sosok yang disukai sang ibu. Pada 1876, saat Blanche berusia 25 tahun, dia jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang tinggal di dekat rumahnya. Tidak hanya jatuh cinta, Blanche juga ingin menikahinya. Namun, keputusan ini membuat ibunya tidak bahagia hingga menentang kemauan sang putri. Madame Monnier berargumen bahwa putrinya tidak bisa menikahi seorang pengacara tanpa uang dan menggunakan semua cara untuk mencegah pernikahan keduanya. Madame Monnier mencoba mengubah pikiran Blanche dengan cara halus, tapi sayangnya hal ini tidak berhasil. Wanita muda itu tidak berniat memenuhi permintaan ibunya. Merasa buntu, akhirnya Madame Monnier mengunci darah dagingnya itu di sebuah ruangan kecil agar dia bisa berubah pikiran. Namun nyatanya Blanche tetap kukuh dengan keputusannya. Blanche seolah menghilang dari muka bumi, atau setidaknya menghilang dari Paris. Tidak satupun dari teman-temannya tahu di mana dia berada. Ibu dan saudara laki-lakinya saat itu menjalani kehidupan mereka seperti biasa dan membuat Blanche pada akhirnya dilupakan. Tahun-tahun berlalu, pengacara yang dicintai Blanche meninggal, namun Blanche tetap dikurung oleh ibunya. Diduga para tetangga pun tahu tentang penjara Blanche karena mereka sering mendengar jeritan di kamarnya. Jika ada yang bertanya pada Nyonya Monnier apa yang sedang terjadi, ibunya akan mengatakan jika Blanche sudah gila. Pada saat itu, memang prosedur standar untuk menjaga anggota keluarga yang sakit jiwa adalah dengan menguncinya, sehingga tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di balik jendela tertutup kamar Blanche. Suatu hari di bulan Mei 1901, Jaksa Agung Paris menerima surat aneh yang menyatakan bahwa sebuah keluarga terkemuka di kota itu menyimpan rahasia kotor. Berikut isi suratnya. Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier. Dia sering dibiarkan kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Tulis pesan tersebut sebagaimana dilansir dari The Vintage News. Catatan itu ditulis tangan dan tidak ditandatangani. Pesan itu pun juga mengejutkan para petugas berwenang. Dan juga Jaksa Agung sangat terganggu dengan isi surat sehingga dia memutuskan untuk segera menyelidikinya.
Polisi pun kemudian dikirim ke rumah mereka guna memastikan kebenaran dari pesan tersebut. Ketika polisi tiba di rumah keluarga Monier, mereka tentu saja memiliki beberapa keraguan. Mengapa tidak? Monier adalah keluarga kaya yang memiliki reputasi yang bersih. Madame Monier dikenal di masyarakat menengah Paris karena murah hati. Dia bahkan telah menerima penghargaan atas sumbangannya kepada suatu komunitas di kota itu. Putranya, Marcel, pintar di sekolah dan sekarang bekerja sebagai pengacara yang terhormat. Pada awalnya, polisi ditolak masuk hingga harus memaksa agar bisa melakukan pemeriksaan. Polisi melakukan pencarian awal di rumah sang bangsawan, tapi tidak menemukan sesuatu yang janggal, sampai mereka mencium bau busuk yang datang dari salah satu kamar di lantai atas. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa pintu itu dalam keadaan digembok. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, polisi membobol kunci dan masuk ke dalam ruangan. Namun, mereka dikejutkan dengan apa yang mereka temukan di dalam. Ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya jendela yang ada di ruangan itu tertutup rapat dan tersembunyi di balik gorden tebal. Bau busuk di kamar gelap itu begitu luar biasa sehingga salah satu petugas harus membuka jendela yang dilakukan dengan susah payah. Karena gorden tua berwarna gelap itu sudah dipenuhi debu yang tebal. Untuk membuka daun jendela pun harus melepas engselnya terlebih dahulu. Begitu cahaya memasuki ruangan, mereka melihat seorang wanita berbaring di tempat tidur, dengan kepala dan tubuhnya ditutupi selimut yang sangat kotor dan menjijikan. Wanita itulah yang dikenal sebagai Madame Blanche Monnier. Wanita malang itu berbaring telanjang bulat di atas kasur yang kotor dalam keadaan dirantai. Di sekelilingnya sudah dipenuhi semacam kerak yang berasal dari kotorannya sendiri, potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Ada juga cangkang tiram dan serangga yang berlarian melintasi tempat tidur Blanche. Udara di dalam ruangan itu tidak bisa digambarkan lagi. Ketika petugas polisi membuka jendela, itu adalah pertama kalinya Blanche Monnier melihat matahari lagi setelah lebih dari 2 dekade. Dia dalam keadaan telanjang bulat dan dirantai ke tempat tidurnya sejak saat dia dikabarkan menghilang secara misterius 25 tahun yang lalu. Blanche bahkan tidak bisa bangun untuk buang air kecil. Wanita cantik yang saat itu telah menjadi sesosok wanita paruh baya, kondisinya ditutupi oleh kotorannya sendiri dan dikelilingi oleh kutu dari sisa-sisa kotoran yang membusuk. Di tembok kamarnya ada tulisan Liberté, yang mungkin menggambarkan impian Blanche sepanjang hidupnya. Polisi dengan cepat menutupi Blanche yang telanjang dan ketakutan dan kemudian membawanya ke rumah sakit di Paris. Wanita ini sangat kurus, dengan berat hanya 25 kg. Karena tidak terkena sinar matahari selama beberapa dekade, dia terlihat gemetar ketakutan ketika dibawa keluar dan terkena sinar matahari. Blanche segera dibawa ke rumah sakit, sementara ibu dan kakaknya ditahan. Staf rumah sakit melaporkan, meskipun Blanche mengalami kekurangan gizi yang mengerikan, dia cukup jelas saat mengatakan betapa indahnya saat menghirup udara segar lagi. Perlahan-lahan, dia mulai menceritakan penderitaannya. Meskipun ibunya tidak pernah memukulnya atau melakukan penyiksaan sejenis, tapi 25 tahun dalam kurungan isolasi pastinya berdampak buruk pada kualitas mental dan psikologi Blanche atau siapapun juga yang mengalami nasib serupa.
Ketika pihak berwenang menyelamatkan Blanche, mereka mencatat bahwa Blanche tidak bisa berbicara dengan benar. Dia seperti orang mengigau. Ketika polisi menginterogasi Madame Monnier dan putranya, Marcel, mereka memberi penjelasan bahwa Blanche penuh kemarahan, terlalu bersemangat, dan pemberontak. Tapi sebenarnya hal tersebut pada dasarnya akibat isolasi ekstrimnya. Ketika pihak berwenang membawa Blanche, dia tidak menunjukkan karakter yang disebut ibunya itu. Blanche justru terlihat tenang dan senang ketika perawat memandikannya. Akhirnya, setelah perawatan yang lama, berat badannya bertambah dan dia bisa berbicara dengan kalimat pendek. Tetapi akibat pemenjaraannya yang begitu lama dalam kondisi yang menyedihkan, menyebabkan trauma yang begitu mendalam sehingga Blanche tidak dapat pulih sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang misterius di sini. Tidak pernah terungkap siapa yang menulis surat kaleng kepada polisi yang akhirnya bisa menyelamatkan Blanche. Namun, ada desas-desus jika surat itu berasal dari seorang pelayan yang membocorkan keberadaan Blanche kepada pacarnya, yang merasa iba dengan nasib Blanche hingga dia langsung menghubungi jaksa agung. Namun, ada yang menduga jika itu dilakukan oleh Marcel sendiri, karena dia mungkin berpikir jika ibunya suatu saat meninggal dunia, maka dialah yang akan bertanggung jawab mengurus Blanche. Sebagai kepala keluarga, Madame Monnier memiliki kendali mutlak atas keuangan dan keputusan keluarga karena suaminya meninggal dunia pada 1879. Ketika Blanche menentang keinginan ibunya, Madame Monnier mengurung putri satu-satunya itu. Saudara laki-laki Blanche, Marcel, mengklaim bahwa dia berusaha untuk menolong, tetapi dia terlalu takut kepada ibunya dan dia harus mematuhi perintahnya. Akhirnya, baik ibunya ataupun Marcel memastikan Blanche tidak pernah meninggalkan tempatnya dikurung dan mereka mempertahankan skenario kegilaan Blanche. Kemarahan publik pada saat itu begitu hebat sehingga sekelompok orang yang begitu marah berkumpul di luar rumah Monnier, membuat Madame Monnier menderita serangan jantung. Madame Monnier memang sudah dalam kesehatan yang dipertanyakan ketika polisi menyelamatkan Blanche pada tahun 1901. Sebagai seorang wanita berusia pertengahan 70-an, dia lemah dan menderita masalah jantung. Ketika pihak berwenang membawa Madame Monnier ke penjara, kesehatannya sangat memburuk, mendorong mereka untuk membawanya ke unit medis. Madame Monnier meninggal karena komplikasi jantung 15 hari setelah penangkapannya. Karena Madame Monnier meninggal sebelum pengadilan bisa mengadilinya, Marcel Monnier menghadapi pengadilannya sendirian. Tindakan keluarga Monnier membuat marah orang-orang Poitiers. Dalam pembelaannya sendiri, Marcel menegaskan bahwa ibunya yang bertanggung jawab atas keluarga, bukan dia. Dia berpendapat bahwa dia berusaha membuat hidup Blanche senyaman yang dia bisa, tetapi tidak bisa berdebat dengan ibunya. Meskipun pengadilan mengalami kesulitan untuk menentukan dia bersalah, tetapi Marcel menerima hukuman 15 bulan penjara karena perannya dalam pemenjaraan dan penganiayaan Blanche. Marcel sendiri adalah seorang pengacara, jadi dia mengajukan banding atas keputusan itu dan menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saudara perempuannya. Prancis tidak menganggap bahwa membebaskan seseorang yang bukan dipenjarakan oleh sang terdakwa adalah sebuah kejahatan. Maka, Marcel memenangkan banding dan pengadilan membatalkan semua tuduhannya. Namun, pasca pembatalan tuduhan dari pengadilan, Marcel beserta anak istrinya meninggalkan kota mereka untuk menghindari kemarahan massa.
Pasca pembebasannya, dia terus menderita masalah kesehatan mental. Dia diagnosis dengan berbagai gangguan mental termasuk anoreksia nervosa, skizofrenia, eksibisionisme atau akibat dibiarkan telanjang selama puluhan tahun, dan koprofilia atau ketertarikan seksual pada kotoran manusia. Ini diakibatkan dari kebiasaannya yang buang kotoran di kasur tanpa dibersihkan selama puluhan tahun. Masalah psikologisnya yang berkepanjangan sebagai akibat dipenjara selama 25 tahun. Di sisa hidupnya, dia tinggal di sanatorium di Blois, Prancis selama 12 tahun hingga kematiannya pada 1913. Jadi seperti itu kisah dari sosialita cantik yang dikurung oleh ibunya selama 25 tahun. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih untuk dukungan kalian dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.